Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Lukas pasal 13 ayat 8. Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya." Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, untuk menggambarkan orang yang bertobat, dalam Alkitab sering dipakai kata berbuah. Bahwa manusia yang sudah mengenal Tuhan, dia tidak hanya percaya saja, tetapi dia harus memiliki buah yang benar dalam hidupnya. Namun, berapakah usia manusia sehingga dia sebenarnya harus sudah berbuah? Usia berapakah manusia yang dikatakan bahwa memang dia sudah harus percaya kepada Tuhan, harus memiliki buah kebenaran dalam hidupnya? Apakah menunggu usia 25 tahun, 30, atau 50? Atau jangan-jangan Tuhan tidak pernah berbicara tentang usia dalam mengenal Tuhan? Dalam Lukas, Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku." Kata anak-anak dalam Injil Lukas juga sudah menggambarkan anak atau bayi yang masih ada dalam kandungan. Berarti tidak ada batasan. Firman Tuhan di pagi hari ini mengkisahkan tentang perumpamaan pohon ara. Ketika Yesus berkata pohon ara yang sudah ditunggu 3 tahun tetapi tidak berbuah, maka Yesus berkata itu layak untuk ditebang. Mengapa harus 3 tahun? Mengapa tidak 4 tahun? Karena memang keadaan pada saat itu pohon ara memang berbuah ketika sudah 3 tahun. Itu sudah waktu untuk berbuah. Dan ketika itu memang tidak berbuah, berarti ada sebuah kesalahan. Sehingga Yesus berkata, tebang saja. Namun pemilik kebun itu berkata, tunggu 1 tahun lagi. Mungkin akan berbuah. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Kapankah waktunya kita harus berbuah? Apakah menunggu besok? Apakah menunggu tahun depan? 5 tahun lagi? Atau 10 tahun lagi? Atau tunggu kita tua? Tidak ada yang tahu. Firman Tuhan dengan tegas berkata, tebanglah dia. Demikianlah pertobatan ataupun hidup yang berbuah. Jangan menunggu hari esok. Kenalilah Tuhan. Berbuahlah, bahwa pertobatan itu bukan tentang usaha manusia, tetapi itu adalah pekerjaan Roh Tuhan, bahwa di dalam diri semua orang sudah ada Roh Tuhan, dan biarlah Roh itu yang menuntun kita agar kita mengenal Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan pengenalan kami kepadamu Tuhan bukan hasil usaha manusia, tetapi biarlah Roh-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.